Rabbi itu cara memanggil Allah kalau sudah rasa dekat muncul. Kalau rasanya masih jauh, pakai ya Rabbi. Tapi kalau sudah dekat, dipanggilnya Rabbi. Kata ya itu berarti wahai. Biasanya wahai itu masih jauh. Kalau sudah dekat terasa, kita langsung menyebut namanya Rabbi. Duhai Tuhanku. Apa arti Rabb? Rabb itu berarti yang maha mencipta, yang maha memiliki. Itu arti Rabb. Maka orang Arab menyebut yang punya rumah disebut Rabbul Bait. Apa artinya? Pemilik rumah. Tapi kita sering menyebutnya Sahibul Bait. Sahibul Bait artinya sama dengan Rabbul Bait, pemilik rumah. Allah itu menyebut dirinya Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Ini alam nggak, Bapak Ibu? Alam apa namanya? Ini alam, disebut alam nyata, atau bahasa Arabnya alam zahir, alam yang tampak oleh mata ini. Tapi bersama dengan alam ini ada alam yang disebut alam rasa. Kalau ada orang air matanya menetes, itu karena sedih atau karena bahagia? Bisa sedih atau kakinya lagi kejepit. Bisa juga ya. Kawan saya nggak pernah juara, tiba-tiba dia juara, nangis pingsan. Perempuan. Tapi ada yang lain, hatinya lagi sedih, kekasihnya memutus rasa cintanya, inqasarat qalbuhu, patah hatinya, maka air matanya pun menangis. Berarti air mata menunjukkan sedih, bukan sakit hati, sedih. Ada lagi kawan kita, satu lagi hadir di konser K-pop dulu. Pas lihat artisnya, bukan artis ya, penyanyinya ya, itu dia nangis, terharu, dan bacanya ya Allah, ya Allah. Yang dilihat penyanyi Korea, hebat juga orang Islam Indonesia. Lihat artisnya non Muslim, tapi yang dibaca ya Allah, solehah sekali ya. Dan dia nangis, dia bertemu orang yang dia suka, yang dia sukai nyanyinya, lagunya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau kita bertemu orang yang kita sebut-sebut di dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita baca kalau lagi sholawat, ya Nabi salam alaika. Mungkin ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang teriak. Pas juara, kakinya dihentakin ke tanah. Lalu dia berteriak, teriakannya hore dan segala macamnya. Tapi nggak ada nangis. Berarti orang bahagia itu nggak mesti nangis, nggak mesti nggak nangis. Orang sedih juga sama. Ini yang disebut alam rasa. Alam rasa dia cuma berkait dengan tubuh, tapi tidak ada alamat khusus mengenai alam rasa. Rasa itu ada bernama cinta, benci, rindu. Ajaibnya umat Nabi Muhammad SAW tidak pernah berjumpa dengan beliau secara fisik, tapi karena dalam dirinya ada alam rasa. Rasa ini bersumber dari dalam kolbunya. Kolbunya berasal dari ruhnya. Ruhnya dulu pernah bertemu Rasulullah SAW. Kerinduan itulah yang membuat dia bisa menangis. Disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menangis karena suaranya syahdu. Boleh juga, karena suara itu membantu orang mengenang sesuatu. Tapi ada laporan Pak Haji Novi, banyak yang jadiin suara saya pengantar tidur. Jadi kalau sulit tidur dengerin suara, nggak ngeliat orangnya, dengerin aja.
Oh ternyata suara saya ini bisa bikin tenang, kata dia. Benar ibu. Jadi ibu kalau susah tidur dengerin aja gitu ya, enak aja. Kita ditinggal ngomong sendiri sama dia. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau suara saya membuat bapak ibu mudah tidur, berarti di dalam suara ini Allah titipkan satu ketenangan. Orang nggak mungkin tidur kalau nggak tenang. Maka vibrasi suara itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suara bikin kita bangun, tapi yang paling ajib itu semua khotib Jumat. Mau suaranya kayak gimana, itu bapak-bapak ini, ibu-ibu ini rahasia bapak-bapak ya. Itu langsung baca doa tanpa dilafazkan, Bismikallahumma ahya wa amut. Paham gak Pak? Itu tadi siang tuh ya. Tapi alhamdulillah saat kita khutbah paling 1-2 lah yang tidur, yang kelihatan memata saya. Tapi yang tidur, yang jagain saya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Rabbi, wahai, duhai Tuhanku, duhai pemilikku. Nah, kalau mau merasakan nikmatnya bertuhan, jangan panggil wahai Tuhanku, tapi panggil wahai pemilik jiwaku, wahai pemilik ruhku, wahai yang membolak-balik kolbuku. Itu makna ya Rabbi. Rabbi tadi lafaznya apa? Ya Rabbi faghfirli, maka ampunilah aku. Dalam bahasa Arab ghafara berarti mengampuni, faghfirli ampuni. Tapi ampun dalam bahasa Arab aslinya bukan itu. Kata ghafara arti aslinya delete. Apa arti delete? Hapuslah dosa-dosaku. Itu arti daripada ghafara. Maka faghfirli zunubi, faghfir, maka hapuslah li. Li itu milikku, padaku. Zunubi. Apa arti zunubi? Jamak dari zanbun, artinya dosa-dosaku. Ini saya tanya sama bapak-bapak nih, tadi berangkat kerja ada yang bening nggak? Ya, matanya melototin nggak? Tuh dosa sudah ya. Ibu, hari ini terpancing nggak ngomongin teman, tetangga atau siapapun? Pernah ngomongin orang nggak hari ini? Beneran? Nggak yakin? Berarti lisannya ada dosanya. Oke, ini lisan, mata, telinga, sudah. Tadi makan minum baca bismillah kan? Tuh. Dalam ilmu fikih dianjurkan baca bismillah, tapi dalam ilmu rohani wajib baca bismillah. Beda ya? Itu wajibnya di dalam diri. Supaya apa? Saya mau tanya, air ini yang menyegarkan atau Allah? Beneran? Gak usah minum kalau gitu. Gak berani ya? Bukan begitu Bapak Ibu. Yang menciptakan air Allah, benar? Tapi ada akidah namanya akidah Mu'tazilah. Mereka dikritik oleh ulama Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Allah menitipkan kekuatan menyegarkan di dalam air. Ini hati-hati, itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Contoh lain, api membakar. Benar? Benar ya? Pernahkah api tidak membakar? Beneran? Pernahkah api tidak membakar? Kapan? Kelamaan. Ya, kemarin teman saya main-main api nggak kebakar. Di Banten, di Padang, di Aceh masih ada. Ya, di Palembang masih ada. Itu tari piring, tuh nggak tari piring? Tari piring, penutup tari piring itu piringnya diinjek-injek, nggak ada yang luka. Diambil api dimainin, nggak ada yang kebakar. Satu rambut pun nggak kebakar.
Berarti api belum tentu membakar kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada dokter di sini. Pak Haji Novian hanya pun juga dokter. Yang menyembuhkan obat atau siapa? Ya, beneran nih. Coba nggak minum obat, nggak begitu juga. Nabi mengatakan, tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Kalau bukanlah ada hadis ini, kita nggak usah berobat. Tapi kan ada perintah, tadawau ibadallah, berobatlah hai hamba-hamba Allah, maka kita berobat. Kenapa kita makan? Karena ada ayat, kulu washrabu, makan dan minumlah. Kalau nggak ada ayat ini, kita juga nggak makan minum. Tauhid, ya. Bab apa namanya? Bab tauhid. Rabbi faghfirli zunubi. Ya Allah, pemilik jiwa, ampunilah dosa-dosaku. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Dosa yang batin itu sederhana. Hari ini memandang kawan dan kita merasa diri kita lebih baik dari dia, itu sudah dosa. Udah belum hari ini? Itu biasanya dosa para kiai. Kiai mandang kiai lain tuh ilmunya dikit. Bener gak kiai? Ya. Sesama guru saling mengerti. Pandang orang, nah kalau ahli zikir lain, dilihat merem dia. Zikirnya belum nyampe. Padahal zikir dia yang belum nyampe. Sejak kapan zikir untuk merem-merem terus baca hati orang? Sejak kapan ilmu itu digunakan untuk jadi juri? Yang seperti itu iblis namanya. Iblis itu mengatakan apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik kok dari Adam. Jadi yang pertama jadi juri menilai isi hati orang, jadi juri kolbu, juri iman, juri kebenaran, itu iblis. Jika dia bertubuh manusia disebut syayatinul insi, setan, tapi bertubuh manusia. Allah sendiri yang berbicara. Semoga yang hadir malam ini bukan setan manusia. Amin ya Rabbal. Ciri-ciri pertamanya apa? Tidak jadi juri kolbu, ya. Kalau ingin pahami orang, nggak usah merem, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya, rasakan kalamnya. Kalau merem, gelap apa terang? Ya, coba merem, Bapak Ibu, sebentar aja. Sudah, gelap apa terang? Apalagi mulai orang di ujung sono. Oh Ustaz, kita baca firasat lah, firasat nggak begitu. Orang pakai firasat nggak perlu pakai merem. Ahli kasyaf tuh nggak perlu begini-gini ngeliatin orang, ya. Orang-orang ahli rohani, ruhnya nggak terhambat oleh mata ini. Jadi kita kalau mematap orang lain, adabnya adalah adab Nabi Adam nih, tidak pernah merendahkan mereka. Dalam hati itu mentakzim dia dan mengatakan, mungkin orang ini punya amalan yang saya belum amalkan. Mungkin si kiai ini, ustadz ini punya ilmu yang saya belum tahu. Ini adab kita kalau ketemu orang. Sehingga tidak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Itu yang disebut hakikatut tawadu. Orang-orang yang benar bertawadu. Tawadu itu dari kata tawadu'a. Wadu'a, meletakkan ego. Wadu'a, meletakkan ego, menjadikan diri sebagai pusat perhatian. Nah, ini bahayanya orang-orang yang tidak punya sifat tawadu. Ada juga pura-pura tawadu, depan kita cium-cium tangan, belakang ngomongin. Sebenarnya ilmu dia itu kurang. Banyak, saya ketemu banyak santri begitu, ya. Dulu dia gituin orang lain, ternyata
satu pelajaran hebat yang ada di alam semesta ini. Kalau ada orang bicarain orang lain depan kita, nih temen nih ngomongin orang lain, siap-siap 1 jam setelah itu atau esok kita juga dibicarakan dia di depan orang lain, ya. Jadi kalau ada orang suka ngegosip, alihkan ke yang lain, jangan ikut-ikut. Karena al-mustami' syarikani, orang yang dengar sama-sama dapat, bukan pahalanya, di gelapnya. Jamaah yang muliakan Allah, faghfirli zunubi, ampuni, hapus dosaku. Dosa yang paling bahaya itu dosa yang tidak tampak, dosa merasa lebih dari orang lain. Ada orang bajunya biasa, ya biasa banget lah, tapi ketika berbicara, dia berbicara dengan kolbunya. Ada satu lagi orang, mohon maaf, ini bukan melarang pakai sorban, sorbannya yang tebel, ridaknya 2 kiri kanan, bawa tasbih, ya masya Allah. Kalau kita lihat, masya Allah, ini kayaknya wali nih. Tapi pas ngomongnya nggak dari hati. Nikmat kan? Nggak nikmat. Contoh lain, ini banyak kita kasih contoh. Ibu-ibu ketemu cowok cakepnya bukan main, putih ya, berotot, kerasnya sekeras tembok kali ya. Pas ngomong ketus, nyaman nggak ngobrol sama orang begitu? Pak, duduk di bis trans, di samping kita ada cewek cuantik, kata orang Jawa. Tahu cuantik? Enak lah kalau dipandang. Tapi katanya mau nundukin pandangan, piroknya pendek, pas nunduk malah kelihatan. Dia merasa diperhatiin. Apakah tidak? Apa lo lihat? Nyaman nggak duduk di situ? 1 detik rasanya 1 tahun. Kenapa? Kita nggak nyaman sama orang yang zahir fisiknya bagus, tapi batinnya menyeramkan. Oleh karena itu, yang mesti diperbaiki di dalam ini, itu yang kasar dilembutkan, yang sombong kemudian ditawadukkan, yang belagu dibuat dia lebih terpelajar, terdidik, supaya orang-orang siapapun bertemu dia merasa nyaman, walaupun wajahnya nggak charming, walaupun penampilannya nggak branded, tapi kolbunya branded, made in Allah. Ya, semua nama-nama Allah ada di kolbunya. Amin. Itu baru nyaman kita duduk di sana. Kenapa orang rindu mau bertemu guru? Kenapa kita rindu ke Ka'bah? Karena di situ kita menyebut-nyebut nama Allah. Rindu kepada guru, karena ketemu guru kita ingat kepada Allah. Allah itulah sumber asal semuanya. Jika kita merindukan kampung, karena asal kita dari kampung A, kampung B, kampung hakiki rohani ini adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, Robbi, nah lagi berdiri berdoa, kata Nabi, tidaklah seorang hamba rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya, melainkan Allah malu tidak mengabulkannya. Innallaha hayyun, ya. Sungguh Allah malu jika ada orang mengangkat tangannya tapi Allah belum menjawabnya. Maka mengangkat tangan waktu doa itu bagian dari sunnah Nabi. Cuma pas Jumatan tadi mata saya sedikit ngintip. Kalau khotib boleh ngintip nggak? Boleh ngintip jamaah nggak? Ya, pas khotib ada yang nggak mau angkat tangan. Kita usut-usut benarnya, oh dia suka membid'ahkan orang, ya. Bagi dia ngangkat tangan lagi doa itu bid'ah. Udah pernah digituin belum? Di Batam ada loh orang begitu, ngangkat tangan lagi. Jadi yang benar bagi dia tuh kalau doa lagi khutbah begini, itu mah khotib. Jamaah jangan.
Jadi ada jamaah ngangkat tangannya begini kalau doa. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Dia khotib tuh. Yang dibolehkan, dianjurkan, disunnahkan begitu siapa? Itu khotib. Kalau bukan khotib nggak dianjurkan. Jadi mau siapapun, apapun keadaannya, kalau lagi berdoa mengangkat tangan itu cara mustajab. Cara mustajab. Kalau lagi kunut subuh ada doa tolak bala, tangannya gimana? Allahumma srifna. Ini bukan buatan Imam Syafi'i, apalagi buatan Kiai Luqman, bukan ya. Bukan buatan MUI juga. Ini dari Nabi SAW. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, Nabi iza da'a bi batni kaffi. Nabi jika berdoa yang dibuka telapak tangannya. Kalau ista'aza, kalau beliau berlindung, bi zahri kaffi atau kaffai, maka beliau berdoa begini. Kalau minta perlindungan, doa tolak bala itu doa minta dilindungi, maka tangannya boleh begitu ya. Jadi kalau ada nanti dengar di lafaz-lafaz doa Allahumma srif anna, begini tangannya ya. Kalau faghfirli berdoa meminta atau berlindung, berarti tangannya begini ya. Jadi mengangkat tangan, nah ini pun ada caranya. Ada yang malas ngangkat begini aja, gini aja ya, angkat dikit lah ya. Nabi jika berdoa lagi berdiri tangannya agak naik ya, agak naik. Khusus di hari-hari tertentu di padang Arafah lagi istisqa, dua riwayat ini Nabi kalau berdoa tangannya diangkat sampai ke wajahnya. Sehingga kata sahabat, Nabi itu kulitnya putih sekali. Mohon maaf, kulit bagian ketiaknya itu kelihatan putihnya, bukan main. Yura bayadu ibtih, terlihat putihnya bagian ketiak Nabi SAW. Jadi mengangkat tangan itu bagian dari sunnah kapanpun ya.